Kelvin Hendra. Bab tahun 1199 sampai tahun 1203. Sementara orang-orang yang sedang menonton tampak bersemangat. Kompetisi antar keluarga adalah kompetisi antar para jenius dari setiap keluarga besar yang terlibat. Para ahli di tingkat Ningdan, biasanya adalah para monster lama, dan usianya rata-rata sudah berada di atas 100 tahun. Kali ini, mereka bisa melihat sosok di tingkat Ningdan yang berusia di bawah 100 tahun. Bahkan bukan hanya satu, tapi dua. Wajah baru ini mewakili keluarga Hendra, bahkan sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. Di era ini, ada beberapa kultivator yang sudah berada di tingkat Ningdan, tapi mereka jarang sekali bertempur satu sama lain. Pada saat ini, semua orang akan segera menyaksikan pertempuran itu, yang membuat mereka sangat bersemangat. Wajah Nanda terlihat sangat buruk. Dia menatap Kelvin dan berkata, pantas saja. Pantas saja kau ingin membunuhku, ternyata kau sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. Longevity Mantra. Sampai di sini, dia menggertakkan giginya dan berkata, aku sungguh membenci mereka yang lebih berbakat dariku. Untung saja, hari ini. Kau akan mati di tempat ini. Matilah kau. Sambil bicara, dia berdiri di depan dan berlari ke arah Kelvin. 6 orang yang mengikutinya di belakang tidak melakukan gerakan apapun. Mereka bersedia membantu Nanda karena ingin memberi muka pada keluarga Daryana. Kedua, mereka menduga bahwa Kelvin tidak terlalu kuat. Nanda Daryana adalah seorang kultivator di tingkat Ningdan. Paling hebat, Kelvin hanya berada di awal tingkat Ningdan. Sehingga mereka masih punya kesempatan. Namun sekarang, tampaknya Kelvin sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan, dan mereka perlu mempertimbangkannya kembali. Jika mereka bertindak dan malah terbunuh oleh Kelvin, mereka akan mengalami kerugian besar. Nanda memegang pedang bulan dan berlari mendekati Kelvin. Dia melemparkan pedangnya, sambil menggerakkan tangannya membentuk segel. Kemudian, cahaya mulai memancar pada pedang bulan tersebut. Siu. Sementara itu, di tangannya, sebuah amulet segera terbang ke arah Kelvin saat dia berkata. Kurung. Amulet perangkap. Amulet tingkat 4. Nilai dari amulet tingkat 4 sangat tinggi, di dunia ini, satu-satunya orang yang bisa membuat amulet seperti itu adalah Bradley. Entah apakah amulet itu berasal dari Bradley atau keluarga Daryana membelinya dari mereka. Sebuah perangkap tiba-tiba meledak dan muncul di atas kepala Kelvin. Ketika itu, Kelvin merasa bahwa ruangan di sekitarnya sedang menekan dirinya, sementara pedang bulan bertambah besar seiring dengan hembusan angin. Nanda melompat ke atas dan melepaskan sebuah aura tajam. Dia menyabetkan pedang bulan ke arah Kelvin. Tampaknya, benih roh milik Nanda Daryana memiliki atribut emas. Kelvin mengerutkan alisnya. Cahaya merah biru memancar dari tubuhnya, sebelum akhirnya berubah menjadi ikan yin dan yang berwarna merah biru, yang muncul di belakang punggungnya. Formasi Yin Yang. Agung tiba-tiba berdiri. Di sudut matanya ada sedikit kelembutan. Formasi Yin Yang, sejak Robin Hendra menghilang, teknik itu tidak pernah lagi muncul di dunia ini. Saat ini, teknik itu muncul lagi. Hal itu membuat Agung Hendra ingin meneteskan air matanya. Semua alkemis selalu mengidolakan Robin Hendra. Wosh! Cahaya biru dan merah saling terhubung satu sama lain. Dalam sekejap, formasi Yin yang berhasil menghancurkan amulet perangkap lawannya, sementara pedang ungu petir mendarat di tangan Kelvin. Bola emas di tubuhnya berputar dan melepaskan energi api petir. Hawa dingin yang unik juga terhubung dan mengalir bersama. Serang. Formasi Yin yang berubah menjadi dua sinar cahaya yang melesat ke arah Nanda dengan menderu-deru. Nanda berteriak kencang. Dia menebaskan pedangnya ke bawah dan melepaskan energi pedang yang mengerikan. Pedang ungu petir di tangan Kelvin mulai menyemburkan energi petirnya. Kelvin berdiri tegak sambil menyabetkan pedangnya menuju pedang bulan lawannya. Tidak ada teknik apapun. Dia hanya mengandalkan kombinasi energi spiritual dan kekuatan fisiknya. Ini adalah pertarungan antara pedang bulan di urutan keempat dan pedang ungu petir di urutan kelima dalam daftar senjata. Boom! Serangan mereka pun bertemu di satu titik. Di atas panggung, peserta lainnya tampak kesulitan untuk bertahan dari gelombang energi ini. Mereka tidak punya pilihan lain, selain menjauhi Kelvin dan Nanda. Mereka berlindung di sudut panggung yang paling jauh. Selain Kelvin dan Nanda, 8 orang lainnya, semua bersembunyi di sudut panggung dengan tubuh gemetar. Sementara di pusat benturan, pedang bulan milik Nanda langsung terpental. Bagaimanapun, baik dalam hal kekuatan fisik atau energi spiritual, mereka berdua berada di tingkatan yang berbeda. Dang! Dang! Sementara itu, dua formasi Yin yang juga menghantam tubuh Nanda dan membuatnya terpental ke belakang. Benturan serangan mereka sebelumnya adalah untuk menguji kekuatan masing-masing. Mereka berdua masih belum menggunakan kartu andalannya. Di sisi lain, Kelvin juga sedang menguji armor yang dikenakan oleh Nanda. Ternyata armor badak memang mampu memberikan perlindungan untuk Nanda dan mencegah tubuhnya dari luka. Hanya sebagian kecil gelombang energi yang mampu menembus armornya. Walau itu sempat membuat darahnya berdesir, tapi itu bukanlah luka yang fatal. Meski begitu, ini telah membuat kepercayaan diri Kelvin meningkat pesat. Sambil menggenggam pedang bulan, Nanda menatap Kelvin dan berkata, apa cuma begini sosok di pertengahan tingkat Ningdan? Kelvin tersenyum, lalu dia menatap Nanda dan berkata, jika aku mati di tempat ini. Semua senjata spiritual dan obat-obatanku tidak akan kalian ambil, kan? Tidak ada yang tahu kenapa Kelvin bertanya demikian. Beberapa orang merasa bahwa Kelvin seperti sedang menunjukkan kelemahannya. Gama berkata, karena kalian sedang berduel sampai mati, maka siapapun yang mati di antara kalian, tentu saja, barangnya boleh diambil.
Dalam benturan serangan barusan, Gamma merasa bahwa serangan Kelvin masih belum mampu menembus armor badak, apalagi sampai melukai Nanda. Ini berarti bahwa selama Nanda mengenakan armor itu, maka dia akan menjadi sosok yang tak terkalahkan. Jika mereka berhasil membunuh Kelvin, pedang petir ungu di tangan Kelvin akan menjadi milik keluarga Dariana. Dalam cincin penyimpanan Kelvin, kemungkinan besar juga tersimpan longevity mantra. Sambil memikirkan hal ini, Gamma pun mulai menjilat bibirnya. Baiklah. Kelvin juga menjilat bibirnya dan berkata, aku akan mengingat ucapanmu. Setelah itu, tiba-tiba dia menatap Nanda dan berkata, bersiaplah untuk mati. Hadapi ajalmu. Nanda tertawa dingin. Sekali lagi, dia melemparkan pedang bulan, sambil menggerakkan kedua tangannya untuk membentuk segel dan hendak mengucap mantra. Siu, siu, siu. Tepat pada saat ini, suara mendesing terdengar di telinganya. Dia mengamatinya dengan seksama. Di depannya, ternyata ratusan sinar cahaya sedang bergerak ke arahnya. Ini. Wajah Nanda sontak berubah. Bang, bang, bang. Tak terhitung jumlah jarum perak yang berkelindan dan membentuk sebuah jaring, sambil menghantam armor di tubuh Nanda. Kini, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Suara itu terdengar di telinganya. Teknik 1000 jarum. Di atas, mata pemimpin keluarga Yael sedikit bergerak, lalu dia berkata, anak muda ini masih berusia 30 tahun dan sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. Dia juga telah menguasai hati pedang, sementara teknik 1000 jarum adalah teknik yang membutuhkan kontrol energi yang presisi. Selain itu, dia juga seorang alkemis tingkat 4 dan mampu menguasai formasi Yin Yang. Dia masih punya longevity mantra. Wanita itu menatap Gamma dan berkata, dia adalah alkemis tingkat 4 yang punya longevity mantra. Kurasa, keluarga Dariana kalian sama sekali tidak punya hak untuk membunuhnya. Gamma berkata, jika dia ingin bertahan hidup. Itu tergantung pada kemampuannya. Nanda tertawa dingin dan berkata, jangan terlalu banyak bicara. Coba hancurkan dulu pertahananku kalau bisa. Dia mengamati teknik jarum yang sedang bergerak ke arahnya, sambil mengaktifkan segelnya. Pedang bulan bergetar tanpa henti. Sudah kubilang, kau tidak akan punya kesempatan menang. Kelvin mencibir dingin. Tetaplah berdiri di sana dan jangan bergerak. Dua formasi Yin yang kembali muncul. Kali ini, formasinya berubah menjadi api yang membara dan sinar biru yang dingin. Satu berbentuk seperti pilar cahaya merah, sedangkan satu lainnya berbentuk seperti pilar putih. Dalam sekejap, kedua pilar cahaya ini melesat ke arah Nanda. Di bawah, Adrian yang sedang bersandar pada kursi, tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Dia meraba dagunya dan berkata, anak muda. Pantas saja kau sangat percaya diri. Kau sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan dan menguasai formasi Yin Yang. Tampaknya, kami semua telah bertaruh dengan benar waktu itu. Pada saat ini, energi pedang terus meningkat. Kelvin mirip seperti seorang dewa perang, sebagaimana benih roh api petir menyelimuti pedang ungu petirnya. Pedang satu membelah ruang. Kelvin berteriak rendah. Dalam waktu singkat, dia sudah berada di depan Nanda. Nanda melihat Kelvin di depannya, lalu tersenyum tipis. Sesaat kemudian, Kalyin kembali menghilang dari pandangannya. Boom! Di belakangnya, tiba-tiba sebuah energi dingin dan gemuruh petir menyerang punggungnya. Seluruh tubuhnya terhempas ke udara. Walau dia punya armor badak, yang dapat menahan sebagian besar kekuatan lawannya, tapi saat ini formasi Yin yang telah meledak sepenuhnya. Formasi itu melepaskan satu kekuatan dingin dan satu kekuatan panas, hingga membuat Nanda merasa kewalahan. Pedang Kelvin mengenai armor lawannya, dan energi mengerikan itu berhasil menembus armor dan sebagian jatuh ke tubuh Nanda. Ketika itu, Nanda merasa bahwa punggungnya terasa seperti terbakar. Ada semacam energi dingin yang menembus armornya, membuat tubuhnya seperti ingin membeku. Bahkan dia merasa bahwa energi spiritualnya hampir membeku. Dia segera memobilisasi bola emas di dalam tubuhnya untuk melawan kekuatan ini. Dia belum sempat mendarat akibat terhempas sebelumnya, saat itu, Kelvin sudah kembali muncul di depannya dengan sorot mata dingin. Bagaikan hantu, Kelvin kembali menyabetkan pedangnya. Pedang 2, pedang hantu. Suara Kelvin menggema di telinganya. Boom! Lagi-lagi dia menyabetkan pedangnya. Ah! Kali ini, hawa dingin itu semakin menusuk tulang. Dia masih belum bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan armornya. Pada kenyataannya, dia baru mendapatkan armor itu beberapa hari sebelumnya. Sehingga, dia hanya bisa mengaktifkan sekitar 10 hingga 20% dari kekuatan keseluruhannya. Sebaliknya, saat ini, Kelvin menyerang dengan segenap kekuatannya. Serangan itu mengenai tubuh Nanda dan membuatnya sama sekali tidak sanggup menahannya. Alhasil, sekujur tubuhnya terjatuh keras di tanah. Di tengah-tengah lapangan, muncul sebuah lubang besar yang dalam. Dia tidak bisa menahannya. Ketika itu, dia membuka mulut dan memuntahkan seteguk darah segar. Ketika itu, darah segarnya belum sempat terjatuh ke tanah dan malah membeku di udara. Ekspresi wajah Nanda berubah drastis. Sorot matanya tampak ketakutan. Mereka berada di tingkatan yang berbeda, dan dia sama sekali tidak mampu melawannya. Dia meraih pedang bulan, lalu bangkit berdiri, dan ingin memberikan perlawanan. Siu, siu. Tepat pada saat itu, teknik 1000 jarum melesat dan berubah menjadi jaring yang melingkupinya. Di waktu yang sama, Kelvin juga menyerang dengan formasi Yin Yang, satu sisi terbakar oleh api, sementara sisi lainnya adalah dingin yang tak tertandingi. Sekali lagi, Nanda terjebak di tempat yang sama. Di atas, wajah Gamma berubah menjadi sangat suram. Pemimpin keluarga Yael merasa takjub, 9 pedang milik leluhur pedang.
Bahkan dia telah memahami pedang kedua. Apa Adrian yang mengajarkan itu padanya? Leluhur pedang yang mengajarinya secara langsung. Ketika itu, Agung berkata dengan nada tenang. Mendengar nama leluhur pedang, semua orang sontak terdiam. Pada saat itu, ada orang yang terkejut dan berkata, bukankah pedang berat itu milik Permadi Gunung Hijau? Apa yang terjadi pada Nanda? Seru orang lain. Gama berdiri dan menatap wajah Nanda. Sebuah lapisan es muncul darinya. Sementara di atas Nanda, Kelvin melompat tinggi. Di tangannya, pedang ungu petir, entah kapan, telah berubah menjadi pedang berat berwarna hitam. Pedang berat itu sangat mengerikan. Kelvin melompat dan melepaskan energi spiritual dari tubuhnya. Benih roh api petir terus mengalir pada pedang beratnya. Sekte Heavy Swan Gate adalah sekte yang melatih fisiknya. Mereka berfokus pada kekuatan fisik dan mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertarung. Pada saat Kelvin melompat, sebuah pikiran muncul. Jika energi spiritual, benih roh api petir, serta kekuatan fisiknya dialirkan bersama ke dalam pedang beratnya, maka akan seperti apa jadinya? Dia memutuskan untuk mencobanya. Dengan kombinasi dari beberapa kekuatan tersebut, bahkan tubuh Kelvin mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Adrian kembali menyipitkan matanya. Dia merasa terkejut saat melihat mata Kelvin. Apa ini? Kekuatan yang bisa dimiliki oleh seseorang di pertengahan tingkat Ningdan. Gumam Adrian dengan suara pelan. Ya, tekanan yang dahsyat itu membuat kulit kepala Nanda mati rasa. Bahkan dia merasa bahwa dirinya akan terbunuh dengan satu serangan ini. Matilah kau. Katanya sambil berteriak kencang. Pernikahanmu dengan Wulan akan gagal. Jangan bunuh aku. Jika kau membunuhku, leluhurku tidak akan pernah membiarkanmu. Jangan bunuh aku. Dia berteriak kencang dan seruan putus asa itu menggema di seluruh alun-alun. Semua orang yang menonton dari luar maupun dalam alun-alun, sedang menatap adegan ini sambil melongo. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Anak muda, hentikan. Gama menjadi sangat marah dan segera turun dari tangga. Namun, tepat pada saat itu, bayangan hitam tiba-tiba berkedip. Adrian yang mengenakan topeng seketika berada di depan Gama. Dia menatapnya dan berkata, apa yang ingin kau lakukan? Gama menatap Adrian dan wajahnya terlihat sangat buruk. Boom! Pada detik berikutnya, di tengah lapangan, terdengar suara dentuman yang mengerikan. Di waktu yang sama, terdengar suara teriakan kencang dari tengah lapangan. Bersambung.